Cerita berlanjut, kali ini terlihat seorang master yang membeli sabun cukup banyak. Sabun itu diperoleh dari Lusu. Wah, ini cakupannya sangat keren. Dan bergambar Little Fury, orang ini membeli banyak sabun. Oke, kalau begitu mari kita bersihkan uang dan barangnya, ucap cewek itu. Namun saya punya pertanyaan untuk Anda, Tuan Lusu. Ucap perempuan itu, "Haha, saudaraku, kau jangan jauh-jauh dari saya. Sini lebih mendekat." Sambil memberikan uang kepada budak lusuh. Lantas kemudian ia merilis cincin ruang yang menyala kebiruan. Swish. Lantas lusuh memikirkan sesuatu. Wah, ternyata perempuan ini punya cincin ruang untuk menampung semuanya di situ. Pantas saja dia membeli banyak sabun dari saya, pikir lusuh keheranan. Mungkin dia peringkat level atas yang sangat berbeda dari yang lainnya. Ini cukup aneh. Lantas perempuan itu mengucap, "Omong-omong Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan tidur di kota Nangeng." Ucap lusuh, "Saya ingin tahu apakah Anda akan melewati Tanzen." Perempuan itu kelihatannya terdiam sejenak. Lantas ia mengatakan, Tanzen adalah wilayah yang dekat dengan Nangeng. Tentu saja saya akan lewat di sana, Tuan Lu. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Ucap lusuh. Bukan apa-apa, saya baru saja mendengar bahwa tentara bulu hitam telah menyerang di sana. Jadi saya ingin tahu apakah kalian akan pergi ke sana, itu aja. Karena itu hal yang sangat berbahaya untuk Anda, meskipun Anda di peringkat level atas, ucap lusuh. Sambil keheranan, perempuan itu lantas tertawa. Hahaha, tidak usah khawatirkan saya, Tuan Lu. Yang penting saya sudah membeli sabun Anda sangat banyak. Seketika itu perempuan itu langsung memegang pedangnya. Dan tiba-tiba lusuh terlihat seperti keheranan dan memikirkan sesuatu. Ucap lusuh sangat khawatir dengan perempuan itu dan budak lusuh pun keluar. Tiba-tiba ada yang aneh. Ada gelombang biru yang kemudian menyala terang. Wah, ini cakra apa? Apa yang ditimbulkan oleh orang ini? Sambil memikirkan sesuatu dan harap-harap cemas. Lantas kemudian aura cakra biru keluar dari tubuh perempuan itu. Budak lusuh pun kaget. Wah, apa ini? Apakah ini pertanda yang gawat? Kemudian lusuh keheranan karena perempuan itu merilis cakra yang biru bersama dengan pedangnya. Wah, apa yang akan dia lakukan? Perempuan itu terlihat seperti agak galak ya. Jangan khawatirkan saya, Tuan Lusu. Saya akan baik-baik saja di sana dan akan melewatinya. Dan jangan repot-repot untuk membantu saya. Yang penting sabun Anda telah saya beli dengan semuanya. Lantas ia pun bergegas pergi. Di sana lusuh khawatir dan keheranan sambil ditemani dengan teh. Hari ini tidak seperti biasanya.
Kakak tua berkata bahwa dia marah dan akhirnya dia takut. Dia juga seorang yang kuat, bukan? Apakah Anda baru saja mengujinya, Lusu, untuk mengeluarkan rahasia yang dimilikinya? Ah, cuma untuk jaga-jaga. Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi Tianzhen adalah negara yang miskin, di mana orang-orang biasa bahkan tidak mampu untuk makan dan hanya ada beberapa pemilik budak yang terlihat kaya. Bagaimana karavan bisa pergi ke sana? Ucap Lusu sambil memikirkan sesuatu. Terlintas di benaknya orang-orang aneh yang mempunyai kekuatan-kekuatan luar biasa namun tersembunyi. Ya udah kalau begitu. Nanti rahasianya juga akan muncul dengan sendirinya, baik dari dia dan tentara buruh hitam. Soalnya mereka juga memiliki kekuatan yang berbeda. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Menurut pertanyaan Anda, mereka apa yang harus Uejun mereka harus lakukan? Sambil menyanyi, Lusu membawa teropong dan suaranya keras juga jelek. Lantas Yu mengatakan, ya suaramu itu tidak bagus, kau jangan nyanyi saja. Ngomong-ngomong, Xiaoyu, kita bisa membuka pesanan besar hari ini. Kita harus menghasilkan banyak uang, bukan? Ucap Lusu. Lantas kemudian ia memikirkan uang yang banyak. Ya, menghitung uang. Yang penting menghitung uang dari hasil penjualan sabun. 40.000 ya. Ya, ini harga lemak babi awalnya tidak mahal, tapi sekarang mahal juga. Itu untuk produksi sabun tidaklah cukup. Kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk itu. Iya, sepertinya produksinya akan tidak bagus untuk kali ini. Lantas Lusu kaget karena ada bau-bau yang sedap melintas di sana. Si Oyu pun mencium bau yang lezat pula. Apa ini? Apa? Baunya sangat harum. Ini seperti bau kacang. Siapa yang masak kacang? Ia pun kaget dan memeriksa. Ternyata di situ diperlihatkan budak Lusu yang sambil mengaduk-aduk. Sepertinya makan sesuatu yang enak berasal dari kacang. Baunya harum, pasti ini sangat lezat. Mari kita makan. Tiba-tiba Lusu dan Xiaoyu di belakangnya. Seketika itu budak Lusu pun kaget. Wah, apa tuan? Apa? Kamu lagi makan apa? Wah, ini bubur kacang tuan. Apa engkau mau bubur kacang? Apa kau suka bubur kacang? Hebat Luzou, juga benar-benar punya kacang dan kali ini bahkan namanya sama persis. Luzou, harga kacang di pasaran bagaimana? Kau dapat ini dari mana juga? Ini pemberian dari petani yang memberikannya secara cuma-cuma setelah saya memberikan sabun kepada mereka. Mungkin ini sebagai sebuah bentuk imbalan kepada saya karena telah mengantarkan sabun ini. Kau bagus, Luzou. Kali ini kau harus membuat orang-orang menanam kacang dan ini akan menjadi uang yang sangat banyak, ucap Lusu. Lantas kemudian mereka berdiskusi bahwa kacang mungkin bisa dijadikan uang. Oke Luzou, buatlah orang-orang untuk menanam yang banyak. Nanti kita akan beli sebanyak mungkin untuk kita jual dan mendapatkan uang yang banyak.
Dan seketika itu Lusu dan Xiaoyu pun pergi. Ternyata bos juga suka kacang. Apakah itu benar? Dan beberapa hari kemudian di rumah tuan kota Yunan terlihat rumah-rumah yang sepi tanpa penghuni. Dan juga terlihat di situ ada tentara militer yang melapor kepada Komandan Yi dan duduk sambil asik-asik baca buku. Tuan, ini ada surat dari Xianlong yang perlu Anda baca. Ini pertanda bagus. Kau juga cukup cerdas untuk mengintai di sana. Beberapa hari saya mengintai dan melihat situasi di sana. Ternyata di sana banyak penjual sabun dan bandit-bandit itu kelihatannya bagus. Meskipun saya diikuti beberapa kali dan saya pernah melihat ada seorang yang memakai sabun dan terlihat bercahaya, dan sabun itu dicintai oleh perempuan-perempuan karena memberikan efek yang luar biasa. Dan juga saya pernah melihat bandit itu menawarkan sesuatu kepada mereka berupa sabun, yang sabunnya juga gratis, kadang bayar kadang gratis. Dan juga sempat saya dipaksa untuk memakai sabun. Wah, ini terlihat aneh. Tapi apakah bandit-bandit ini juga baik? Ucap Komandan Yi keheranan. Apakah buku harian ini surat rahasia? Mengapa kita tidak memiliki orang yang serius di tentara Buwei? Dan cerita pun berakhir.